di beberapa negara itu biaya IVF bisa 3 kali lipat lebih mahal dari biaya di Indonesia gitu. Dan di Singapura itu tidak diizinkan untuk melakukan PGTA gitu. Menurut pemerintah mereka itu PGTA itu tidak boleh dilakukan gitu. Jadi kalau teman-teman ini ingin melakukan PGTA berarti tidak bisa bayi tabung di Singapura gitu. Jadi di Indonesia atau di Malaysia yang bisa gitu. Dan nih ada beberapa case yang mengharuskan pejuang 2 garis ini untuk bisa pakai donor sperma dan donor sel telur. Karena mungkin cadangan sel telurnya calon ibu ini sudah habis, dia sudah menopause dini, atau pada kasus-kasus azoospermia tidak ditemukan sperma sama sekali, itu di negara tetangga sudah diizinkan untuk donor sel telur dan donor sperma. Sementara di Indonesia kan belum boleh ya, gitu. Surrogate mother, ibu pengganti juga belum boleh. Jadi benar-benar tergantung case kalian. Ada yang kepingin banget IVF di negara sendiri, ada yang benar-benar ingin IVF di negara sendiri tapi kasusnya tidak memungkinkan, jadi dia terpaksa harus IVF di negara tetangga. Jadi benar-benar banyak pilihan sih. Sekarang negara-negara maju juga sudah menawarkan layanan bayi tabung ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, itu sudah, Amerika juga sudah banyak sekali layanan bayi tabung gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus memilih klinik yang sesuai dengan kebutuhan. Ada juga nih satu teknologi nih yang yang dibutuhkan oleh teman-teman dengan cadangan sel telur yang sedikit, namanya OVA-PRP. Itu rejuvenating ovarium gitu. Itu di beberapa negara maju juga sudah menawarkan. Jadi teman-teman yang low AMH, cadangan sel telurnya sangat sedikit, itu harus melakukan ovarium PRP sebelum mereka bayi tabung. Itu juga biayanya another 40 jutaan gitu. Bahkan ini harus dikeluarkan sebelum biaya bayi tabung, dan setelah OVA PRP itu tidak boleh langsung bayi tabung. Jadi harus ada menunggu sekian bulan gitu sebelum dia harus memulai stimulasi. Jadi benar-benar kalau teman-teman ini sekarang kondisinya ovariumnya, cadangan sel telurnya masih banyak, dan teman-teman masih menstruasi rutin setiap bulan, kita harus bersyukur karena ini menandakan bahwa cadangan sel telur kita masih banyak dan kita sehat menstruasi setiap bulan. Kenapa saya ngomong ini? Karena tadi pagi barusan dapat DM curhatan dari salah satu pejuang 2 garis yang bilang kalau dia baru aja mens dan dia nangis sedih karena bulan ini maksudnya dia masih mens gitu, belum hamil. Saya bilang kalau kamu masih mens kali ini jangan nangis, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang sebenarnya mens aja dia udah seneng banget gitu. Jadi jangan nangis kalau masih rutin mens setiap bulan ya, itu tandanya kalian punya tambahan waktu untuk mencoba lagi di bulan ini. Tetap semangat. Oke, Miss, ini melanjutkan, bukan tentang biaya, melanjutkan tadi Miss sempat ngomongin AMH. Miss Rosi mau tanya hasil AMH-nya Miss berapa ya? Bisa panen 15 telur banyak. Iya, jadi gini, kalau kita tes AMH, hasilnya itu tergantung indikator tiap lab gitu. Jadi hasilnya bervariasi. Kalau saya ngomong angka, jangan nanti indikator yang dipakai berbeda. Tapi intinya AMH saya masih dalam kadar normal gitu, dihubungkan dengan usia saya. Jadi untuk usia saya dibandingkan dengan cadangan sel telur yang saya punya, itu hasilnya masih normal. Sehingga dosis obat yang saya pakai itu termasuk normal responder gitu. Anyway, yang IVF pertama saya panen 11 telur, yang IVF kedua saya panen 21 telur. Dari 21 telur ini yang bisa dipakai 16 gitu. Tepatnya seperti itu gitu. Semoga nanti next IVF juga saya bisa panen telur lumayan banyak ya. Jadi dokter punya banyak pilihan untuk bisa menghasilkan embrio yang berkualitas. Oke, ternyata yang nanya-nanya tentang biaya ini sudah terjawab semuanya ya. Jadi yang baru join nanti bisa play lagi, tonton lagi rekamannya. Miss sudah breakdown semuanya dari biaya screening awal sampai setelah embrio transfer apa-apa lagi ya. Itu sudah kita bahas. Nah, Miss, boleh nggak nih tanya-tanya lagi? Ada yang tanya apakah harus PGTA, Miss? Biayanya kan mahal banget.
Iya, jadi IVF saya yang pertama dan kedua itu dokter tidak sarankan PGT-A karena yang ditransfer itu day 3 embrio dan jumlah embrio yang kita miliki itu di bawah 5. Jadi menurut dokter kami tidak perlu dilakukan PGT-A. Tapi PGT-A ini juga merupakan kebijakan klinik dan dokter gitu. Jadi benar-benar terserah kalian. Kalau kalian first IVF mau langsung PGT-A, ada budgetnya, nggak apa-apa. Tapi kalau first IVF belum ada indikasi keguguran berulang, kegagalan IVF berulang, bisa ada opsi untuk tidak perlu PGT-A gitu. Jadi benar-benar tergantung case kalian, tergantung rekomendasi dokter, tergantung protokol dari klinik, tergantung budget juga gitu. Jadi benar-benar nggak ada hal yang pasti dan mutlak harus dilakukan. Tapi protokol bayi tabung yang tadi itu stimulasi, OPU, terus ET itu aja yang wajib. Tapi kalau PGT-A, terus tadi treatment OVA-PRP, treatment ERA, treatment MIRA itu benar-benar tergantung dari case kalian. Histeroskopi, laparoskopi, benar-benar tergantung case kalian gitu. Tapi di saya pribadi nanti ketika saya IVF, dokter benar-benar strictly merekomendasikan kami untuk PGT-A. Jadi memang saya harus nyiapin budgetnya nih. 3 embrio kurang lebih 40 sampai 50 juta di luar biaya paketan bayi tabung. Jadi kayaknya saya pas budgeting kemarin untuk next IVF nih pastinya lebih dari 150 juta sepertinya, bisa mencapai 200 juta. Bisa jadi belum termasuk akomodasi itu gitu. Lagi pusing budgeting dan menabung ini teman-teman. Oke, ya lanjut lagi terkait PGT-A, Miss. Kalau embrio stretching sama nggak ya dengan PGT-A? Ini ada pertanyaan, Miss. Kalau IVF-nya ditambah treatment embrio stretching, apakah keberhasilannya semakin tinggi? Kayaknya yang dimaksud itu berbeda ya. Kalau PGT-A itu tes kromosom untuk ngelihat genetiknya seperti apa, dia normal atau enggak gitu. Jadi berbeda itu layanannya gitu. Beda ya. Oke. Kayaknya pertanyaan tentang biaya budget udah semua. Sisanya ini yang sharing budget, biaya yang dihabiskan di klinik masing-masing, pengalamannya. Nah, ini ada pertanyaan Miss untuk Miss lagi. Miss sudah berapa kali? Oh, ini yang baru nih, baru join kali ya, baru kenal sama Miss. Miss sudah berapa kali treatment? Terus jeda waktu treatment 1 dan 2-nya itu berapa lama? Treatment ini maksudnya IVF ya, berarti ya? Berarti program ya, program dengan metode IVF mungkin maksudnya ya. Iya Miss, silakan Miss. Iya mungkin ya maksudnya. Jadi di 2014 saya menjalani program IVF saya yang pertama, didapat 3 embrio, ditransfer semua di day 3 dan tidak ada kehamilan gitu. Jadi belum berhasil alias gagal. Di tahun yang 2018, pertama 3 embrio langsung dimasukkan Miss? Benar, yang pertama 3 embrio langsung dimasukin semua di day 3 gitu. Tidak ada kehamilan pada saat itu. Terus di 2018, 4 tahun setelah kegagalan IVF yang pertama, itu saya dan suami terbang ke Pineng untuk melakukan prosedur bayi tabung. Kita udah bawa pulang obat, tapi kita terlena gitu. Karena kan mulai suntik itu bisa anytime. Kita udah bawa pulang obat dan kita benar-benar terlena menunggu waktu yang tepat. Dan kita menyadari, wah tiba-tiba sudah 2020 dan obatnya udah expired gitu. Dan pada saat itu udah keburu pandemi juga, jadi kita benar-benar, benar-benar sangat nggak wise sih bawa pulang obat sekian puluh juta tapi nggak disuntik gitu. Jadi 2018 hampir IVF yang kedua tapi nggak jadi. Lalu kita IVF yang kedua itu akhir 2020 dan ditransfer di akhir 2021 kemarin dan didapat terakhir dimasukin 2 embrio ya dan tidak ada kehamilan juga, jadi gagal. Dan next akhir bulan ini bakalan IVF yang ketiga. Jadi 2014 langsung 2021 terus 2022 ini diulang lagi IVF yang ketiga. Gitu timelinenya. Nah, karena kita lagi ngomongin biaya nih Miss, nih kita pelajaran juga nih ya dari Miss, kita belajar nih. Kenapa Miss bisa terlena? Akhirnya kan sia-sia itu dia tuh. Jadi buang-buang obat yang ternyata udah expired, padahal itu obat stimulasi harganya tadi udah mahal banget.
Maksudnya Miss boleh kasih saran dong buat sahabat-sahabat Nutrimak dan para pejuang 2 garis nih, artinya kalau sudah memang start nih di screening awal, ayo go ahead gitu, maju terus, jangan sampai terlena gitu ya Miss ya. Silakan deh Miss. Bener. Saya Jadi baru kalau dengar loh. Jadi kalau kita mau program bayi tabung itu, saya percaya kita harus nyiapin 3 hal ya, uang atau dana, waktu, sama kesiapan mental. Jadi di program bayi tabung saya yang hampir terlaksana di tahun 2018 itu, dana ada, mental udah siap, tapi waktu yang kita tidak spesifik, intentionally menyediakan waktu. Jadi kita berpikir kayak, udah deh bulan depan aja, nggak apa-apa deh selesaiin project ini dulu, atau bentaran deh kita lagi bikin bisnis ini masih belum bisa ditinggal, atau ketika kita mau mulai suntik kayaknya bukan waktu yang tepat deh, atau liburan dulu deh. Jadi benar-benar ketunda sampai hampir 2 tahun. I was like, ya ampun, kita careless banget sih pada saat itu, benar-benar labil, dan benar-benar program bayi tabung ini tidak kita jadiin prioritas. Jadi benar-benar jangan ditiru deh teman-teman. Jadi kita benar-benar buang-buang duit untuk bawa pulang obat stimulasi 25 juta kali ya pas itu yang kita buang ya, belum biaya screening awal yang kita lakukan di sana juga. Jadi nggak wise gitu. Jadi teman-teman harus nyiapin 3 hal, uang, waktu, dan mental. Itu deh. Punya uang nggak punya waktu, udah siap mental nggak bisa. Punya waktu dan siap mental, nggak punya dananya juga nggak terlaksana. Ya, punya uang, ada waktunya, tapi masih belum siap mental, takut gagal, benar-benar takut sakit, terus takut dengan hasilnya, nggak siap dengan prosesnya, juga nggak bisa. Jadi benar-benar dana, mental, dan waktu ini 3 hal yang nggak bisa di skip, 3-tiganya harus punya gitu. Iya. Nah, sahabat-sahabat Nutrimak, ini sharingnya Miss bermanfaat banget nih buat para pejuang 2 garis ya. Jadi artinya harus betul-betul siap. Misalkan dana ada tapi mentalnya nggak siap, aduh jangan dulu deh ya. Oke, Miss makasih banget. Ini ada satu waktu kita sudah jam 8 loh, ternyata nggak kerasa ya. Miss, ini yang terakhir nih. Miss, apa pertimbangan Miss dalam memilih dokter dan rumah sakit untuk melakukan IVF? Oke, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Kenapa Miss kok nggak program di sini? Kenapa kok nggak ke dokter ini gitu ya? Jadi saya bukan tipe yang ngoyo untuk ke dokter ini dan itu gitu ya. Saya tipe yang ingin merasa klik dan cocok dengan dokternya, baru saya memulai program. Karena saya pernah pergi ke satu dokter, saya sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan ya, karena saya juga tahu dokter waktunya sedikit. Saya siapkan pertanyaan di kertas, saya bacakan ke beliau dengan cepat. Tapi dokter ini malah balik nanya ke saya, ngomong gini, "Ibu, sudah pertanyaannya." Dia bilang gitu, dan saya merasa, wah, saya nggak bisa sama dokter ini. Jadi benar-benar indikator kita untuk milih dokter itu dari chemistry dan benar-benar dari hati kalian deh yang bisa milih gitu, dokter ini sesuai nggak dengan kalian, karena dokter ini juga yang akan bersama-sama dengan kalian dalam perjalanan ini. Kalau kalian sudah nggak nyaman sama dokternya, periksa aja udah males ya, nanya aja udah males, dan itu mempengaruhi mood. Saya percaya setiap pasien berhak untuk mendapatkan kenyamanan pada saat mereka program, mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya, mendapatkan prioritas juga gitu. Jadi benar-benar konsullah dengan dokter. Karena gini loh teman-teman, kita nggak akan pernah bisa menilai benar-benar dokter ini kapasitasnya seperti apa, dia bagaimana tekniknya dia pada saat OPU dan embrio transfer. Benar-benar nggak bisa kita lihat dan nilai, nggak ada indikator yang pasti di area itu gitu. Yang pertama benar-benar dari hati kalian deh yang milih. Yang nomor 2, rekomendasi gitu. Kalian bisa tanya-tanya ke teman-teman, pasien-pasiennya dokter itu, kira-kira personality dokternya seperti apa, bagaimana cara dia menanggapi pasien dan menjawab pertanyaan. Itu teman-teman boleh minta rekomendasi. Yang ketiga, beneran harus dicoba deh ya, harus diajak konsultasi, untuk diajak ngomong, benar-benar harus experience sama dokternya, ada proses pendekatan juga gitu. Dan teman-teman ini ya, menurut saya harus paham juga, beberapa dokter ini jam prakteknya kan juga
apa ya, pasiennya juga banyak. Jadi teman-teman Iya. harus mempersiapkan diri, mempersiapkan pertanyaan, dan harus belajar di luar gitu. Banyaklah baca dan jangan bertanya hal-hal yang apa ya, sebaiknya bisa teman-teman dapatkan informasi basic itu di luar gitu. Misalnya, dok sakit nggak sih nanti? Menurut saya jangan menanyakan hal-hal Iya. seperti itu gitu, karena dokter juga manusia ya. Dokter juga capek ya kalau satu harian sudah melayani sekian banyak pasien, mereka juga bertanya hal-hal yang sama terus gitu. Jadi kita juga harus membantu dokter untuk ini bisa memberikan informasi yang efektif dan efisien gitu. Itu sih tipsnya. Kalau klinik, tanyain ini teknologinya palingan ya, rekomendasi ada berapa banyak case yang sudah dibantu, misalnya gitu, ada berapa banyak bayi yang sudah lahir dari klinik ini, mungkin bisa ditanyain. Lalu berapa persentase keberhasilannya, berapa persentase untuk keberhasilan thawing dari embrio yang di frozen, misalnya seperti itu. Dan kasus-kasus yang banyak ditangani itu kasus apa, apakah PCOS kah, atau kasus dengan sperma misalnya. Terus dokter yang incas itu siapa, terus kalian bisa cek juga ini sih, apa sih, rekomendasi dan testimonial dari sesama pejuang dua garis. Palingan itu sih yang saya lakukan selama ini. Oke, makasih banyak Miss. Jadi penting banget sahabat-sahabat Nutrimak, para pejuang dua garis, kita berada di dalam komunitas. Nah, satu komunitas ini adalah menuju dua garis. Jangan kita cari sana cari sini, akhirnya kita salah, tadi berarti harus buang uang untuk paling nggak biaya 1 kali konsultasi. Udah gitu kita bete sama dokternya, berarti itu biaya udah kebuang. Kita cari dokter lagi, sekali konsultasi nggak cocok, kebuang lagi. Jangan seperti itu ya. Jadi penting banget kita berada di dalam komunitas yang memang kita sama-sama nih ya, daripada kita insecure, kita emosi ya dengan teman-teman yang udah beda nih, udah beda pengalamannya, mungkin udah ngurus anak. Wah, Miss hilang lagi ya. Nah itu, jangan kita juga langsung datang-datang aja tanpa kita survei dulu ya. Kemudian kita juga penting banget untuk bergaul bersama komunitas-komunitas yang memang sama-sama pejuang dua garis ya, karena itu penting banget untuk saling sharing, berbagi pengalaman, yang mana terlebih lagi yang sudah Miss comeback. Ya bener kan Miss? Bener ya Miss ya, jadi penting banget kita berada dalam komunitas yang memang sama-sama berjuang gitu. Jadi nggak kita cari-cari sendiri, pusing sendiri, belum tentu di review yang kita cari itu, yang kita googling itu artinya kan itu misalnya udah review tahun 2016, sekarang udah 2022, tapi kalau kita berada dalam komunitas itu kan up to date banget. Benar kan Miss? Bener banget. Nah, untuk itu Miss juga berdasarkan pengalaman sudah membuat satu komunitas, yaitu komunitas menuju dua garis. Jadi yang belum pada follow nih sahabat-sahabat Nutrimak, boleh follow, di situ banyak banget informasi-informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Oke, ternyata waktu kita udah lewat banyak nih Miss. Selalu seru kalau sama Miss Rosi. Ya, sahabat-sahabat Nutrimak, terima kasih banyak ya sudah join malam ini. Kita sedang membahas topik persiapan finansial untuk bayi tabung, dan karena kita sudah di akhir pembicaraan, Miss Rosi akan menyimpulkan ya pokok bahasan kita pada malam hari ini, karena kita juga sudah berada di ujung waktu. Silakan Miss. Iya, teman-teman, pesan saya karena topiknya hari ini itu adalah mempersiapkan finansial untuk bayi tabung. Teman-teman wajib dan berhak untuk mendapatkan budgeting yang akurat. Dan sebagai seorang pejuang dua garis, kita juga harus cerdas dan kritis untuk mempersiapkan dana, mental, dan waktu untuk kita bisa menjalani program bayi tabung. Karena programnya ini harus dilaksanakan dengan sikap hati yang benar, gitu ya, keseriusan,
dan dana yang sudah dipersiapkan gitu ya. Jadi buat teman-teman benar-benar sebelum memulai program bayi tabung harus dipersiapkan dengan baik. Karena apa? Supaya dengan persiapan yang matang, pada saat kita menjalani itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan tidak ada rasa was-was yang mungkin timbul karena kita yang belum mempersiapkan diri. Misalnya kita nekat untuk bayi tabung walaupun budgetnya belum sampai segitu. Pasti dalam prosesnya kita itu dihantui dengan perasaan khawatir kalau dananya tidak cukup. Dan saya pribadi tidak menganjurkan hal itu karena pada saat bayi tabung diperlukan mood yang baik ya, perasaan yang juga tenang gitu ya. Jadi benar-benar semuanya harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi jangan buru-buru untuk maju program tanpa persiapan. Tapi memang beda case kalau case-nya teman-teman harus segera bayi tabung karena mungkin cadangan sel telur yang juga sudah hampir habis gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa punya insight tentang berapa biaya bayi tabung yang harus dipersiapkan, dan jangan lupa selain mempersiapkan biaya, teman-teman juga harus mempersiapkan waktu dan mental kalian. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah join ya, dan juga Nutrimax yang sudah memberikan kesempatan untuk edukasi di seputaran biaya untuk program bayi tabung ini. Iya, terima kasih sahabat-sahabat Nutrimax dan para pejuang dua garis. Tujuan kita pada malam hari ini adalah supaya yang ingin memang melakukan dan harus memang melakukan program IVF atau bayi tabung bisa mulai menabung dari sekarang, sudah bisa prepare ya, menyisihkan ya, dan bisa mempertimbangkan segala sesuatunya karena tadi sudah di breakdown biaya-biayanya secara detail. Ya, terima kasih juga untuk Miss Rosi. Terima kasih menuju dua garis. Semoga untuk lain waktu kita bisa ketemu lagi dalam topik yang lebih seru. Salam dua garis. Dadah, thank you.